Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Teonime. Kali ini saya akan kembali melanjutkan alur cerita Pokemon Best Wishes atau dikenal juga dengan Pokemon Black and White part 27. Dimana di saat Satoshi, Iris, dan Dan melanjutkan petualangannya ke Hodomoe, mereka menyempatkan diri latih tanding untuk persiapan melawan pemimpin Gym Hodomoe. Namun tidak ada angin, tidak ada hujan, batu yang diduduki Iris meledak yang ternyata itu ulah dari Pokemon Monozu. Tak sampai di situ, Monozu kembali berulah di mana ia memakan bekal makan siang Satoshi, Iris, dan Den yang sontak saja membuat Satoshi marah. Lalu Iris menawarkan diri untuk mengurus Monozu itu, tapi dengan duet Pikachu dan Kibago, Monozu pun berhasil dibuat tepar. Dikiranya tidak ada yang punya, Satoshi dan Iris langsung mencoba menangkapnya, tapi Pokeballnya tidak bereaksi sama sekali. Kemudian datang seseorang yang bernama Bobby. Ini dia tampangnya. Ia merupakan seseorang pekerja sekaligus pemilik penitipan Pokemon yang ternyata kedua Pokemon Monozu itu telah melarikan diri dari penitipannya. Dalam penitipannya itu terdapat banyak Pokemon dari berbagai tipe dan jenis. Walaupun si Bobby ini telah banyak merawat Pokemon, ia masih kurang pengalaman dalam merawat Pokemon tipe naga seperti Monozu. Mendengar hal itu, mereka bertiga langsung menawarkan diri untuk menjaga Monozu, di mana masing-masing dari mereka akan mengurus satu Monozu. Tapi terjadi sedikit masalah di mana satu dari tiga Monozu itu sangatlah pemalu, bahkan diberi makan pun sangat susah. Iris sang calon Dragon Master makin tertantang untuk mengurus Monozu itu. Tidak cuma mengurus Monozu, mereka juga diajarkan cara mengurus Pokemon lainnya yang menjadi hal penting bagi Pokemon Trainer. Dan akhirnya Satoshi dan Den selesai mengurus dan memberi para Pokemon makanan. Namun salah satu dari Monozu yang diurus Iris masih saja tidak mau memakan makanannya. Bahkan pada malam hari pun Iris menyempatkan diri untuk bertemu dengan Monozu itu untuk sekedar bercerita agar Monozu itu mau terbuka dan berteman dengan Iris. Pagi pun telah tiba. Satoshi dan Bobby masih semangat untuk merawat para Pokemon, tapi berbeda dengan Den yang terlihat kewalahan menangani pinggangnya. Walaupun encok-encok begitu, Den masih semangat untuk membantu Bobby. Sedangkan Iris masih berkutat dengan Monozu itu yang masih menyendiri. Walaupun begitu, Iris tak menyerah dan di malam harinya pun akhirnya Iris dan Monozu menjadi teman. Keesokan harinya kembali di saat Monozu lainnya telah dijemput oleh para trainernya, Monozu yang dirawat Iris masih belum dijemput yang membuat Monozu menjadi khawatir. Bahkan sampai hari sudah mulai malam pun trainernya belum juga datang, padahal trainernya bilang akan menjemputnya di hari itu. Di keesokan harinya juga mereka masih menunggu trainer Monozu datang. Setelah melewati hari itu dengan segala kegiatan, namun sampai sore trainernya juga belum menunjukkan tanda-tanda akan datang. Tapi tiba-tiba datang seseorang rapper. Iris pun sampai memarahi orang itu yang dikiranya pemilik Monozu. Si rapper ternyata bukan pemilik dari Monozu, melainkan ingin mengambil Pokemon Tamagitake. Di tengah keputusasaan itu terdengar teriakan seorang laki-laki yang memanggil Monozu. Dengan tongkat dan baju compang-camping, ia mendekat dan ternyata ia adalah trainer dari Monozu itu. Ia menceritakan bahwa ia tersesat di sebuah gua di saat ia mencoba menangkap Pokemon, dan ia juga meminta maaf telah membuat semuanya khawatir.
Dengan begitu, kini Satoshi, Iris, dan Den bisa melanjutkan petualangannya dengan tenang. Dan akhirnya mereka bertiga sampai di kota Hodomoe. Mereka langsung menuju gym yang dipimpin oleh orang yang bernama Yakon. Ini tampangnya. Namun Yakon tidak ada waktu untuk bertarung karena hari itu Yakon harus pergi ke tambang miliknya untuk penelitian. Lalu Satoshi pun mengatakan ke Yakon akan menunggunya di Pokemon Center jika Yakon sudah siap untuk bertarung. Untuk mengisi waktu luangnya pada hari itu, mereka memutuskan untuk pergi ke pasar Hodomoe yang sangat terkenal dengan ditemani Charles dan Pokemonnya bernama Agilder. Ini dia orangnya. Orang-orang di pasar itu sangatlah ramah, bahkan Iris pun diberikan apel secara gratis. Tapi tiba-tiba saja terjadi kegaduhan di mana ada pencurian yang dilakukan oleh Pokemon Kowaruhi. Mungkin ini salah satu dari geng trio kampret di part 10 sebelumnya. Sebelum Kowaruhi itu sempat kabur dengan si bapak tua ini, muncul Satria Baja Merah dengan asistennya Agilder. Tapi si Baja Merah malah ngelawak mulai dari tendangannya yang meleset sampai bensin motor yang habis. Untungnya muncul Dokorer yang mampu menahan mobil si pencuri dan si pencuri pun berhasil ditangkap. Bersamaan dengan ditangkapnya si pencuri, si Baja Merah juga ikut menghilang. Oh ya, trainer dari Dokorer itu bernama Linda yang merupakan teman semaksa kecil dari Charles. Di saat itu melintas truk mencurigakan yang berisi stiker Panipeti. Truk itu pergi ke sebuah gudang dekat sana yang dikemudikan oleh dua orang, sebut saja Giant dan Suneo. Di sana mereka menemui kakek tua yang menyebut dirinya Profesor Surara. Ini dia tampangnya. Di mana di sana mereka sedang menyusun rencana jahat. Kembali ke Satoshi dan yang lainnya, mereka mengucapkan banyak terima kasih ke Charles yang telah mengajak mereka berkeliling. Karena Satoshi telah menjadi penggemar berat sang Baja Merah, Charles pun memberikan sebuah lencana pens berat ke Satoshi, tapi Satoshi menolaknya. Di sana Satoshi belum menyadari bahwa si Baja Merah adalah si Charles. Charles pun memberitahu ke Satoshi jika ia ingin bertemu kembali dengan si Baja Merah, ia mungkin bisa melihatnya kembali di gudang dekat pelabuhan nanti malam. Lalu Charles pun pergi dari sana. Sementara itu Linda yang curiga dengan truk yang berlambangkan Panipeti yang sebelumnya melintas di dekat pasar mencari tahu informasi truk itu yang ternyata mereka datang setiap hari ke daerah itu untuk merampok paksa gudang di sana yang berisikan makanan-makanan beku. Lalu Linda seorang diri berusaha mengungkap kejahatan itu dan pergi ke gudang yang dimaksud. Namun tiba-tiba ternyata Linda telah ditunggu di sana oleh trio Panipeti. Satoshi yang sudah menjadi fans berat Baja Merah bukan pesulap merah pergi ke gudang yang diberitahu oleh Charles bersama Iris dan Den. Dalam perjalanan itu mereka kembali bertemu Charles. Charles lalu mengajak semuanya untuk pergi ke kantor Linda, namun Linda sudah tidak ada di kantornya. Charles pun tak sengaja melihat dokumen di komputer Linda. Ternyata kasus yang diselidiki Linda sendiri itu adalah kasus kriminal skala besar. Merasakan hal buruk telah terjadi, Charles langsung pergi ke tempat gudang yang ada di komputer Linda dengan diikuti oleh Satoshi, Iris, dan Den. Di dalam gudang, Linda sedang berusaha menangkap para penjahat itu menggunakan Dokorer, tapi Dokorer berhasil dikalahkan dan Linda pun ditangkap. Di sana si Profesor Arara ini mengatakan ke Linda rencana jahatnya yang dimana gudang itu akan menjadi markas si grup Panipeti ini dengan makanan beku yang telah mereka curi akan digunakan menangkap para Pokemon liar untuk menguasai daerah Isu. Lalu muncul si Baja Merah alias Charles bersama Satoshi dan yang lainnya. Suneo langsung menyerang menggunakan Panipeti yang membekukan lantai di sana. Tak mau ketinggalan menjadi pahlawan, si pendekar Huruwara alias Mijumaru keluar sendiri dan langsung terpeleset hingga menabrak Profesor Ara-Ara yang membuat remote nuklir si Ara-Ara rusak.
Karena kondisi di luar kendali dari pasukan Manipeti, mereka berusaha kabur dengan truk boxnya. Tak tinggal diam, Charles berubah menjadi si Baja Merah dan langsung mengejar pasukan Manipeti dan berhasil mencegatnya. Di sana, si Ara-Ara juga berubah menjadi penjahat Ara-Ara dan mengeluarkan Vanirix. Di sana terjadi pertempuran sengit antara kubu pahlawan melawan pasukan si penjahat Manipeti yang akhirnya dimenangkan oleh kubu pahlawan. Sang Baja Merah pun pergi dengan rasa bangga yang amat teramat sangat.